Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Rabu 1 Mei 2024 dengan judul Panglima Besar di Langit dan di Bumi. Ayatnya dalam Yesaya 59 ayat 19. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafsu Tuhan. Saya diperlihatkan bahwa umat Tuhan yang sejati adalah garam dunia dan terang dunia. Tuhan menuntut dari mereka kemajuan yang terus-menerus dalam pengetahuan akan kebenaran dan di jalan kekudusan. Kemudian mereka akan waspada terhadap kehadiran setan dan dengan kekuatan Yesus akan melawannya. Setan akan memanggil legiun malaikatnya untuk membantunya melawan pertumbuhan umat Tuhan, bahkan walau hanya satu jiwa saja, dan jika mungkin merebutnya dari tangan Kristus. Saya melihat malaikat jahat memerangi jiwa-jiwa dan para malaikat Tuhan melawan mereka. Malaikat jahat merusak atmosfer dengan racun pengaruh mereka dan mengerumuni jiwa-jiwa ini untuk melemahkan kepekaan mereka. Malaikat suci dengan cemas mengawasi dan menunggu untuk mengusir pasukan setan. Tetapi bukanlah pekerjaan para malaikat untuk mengendalikan pikiran manusia yang bertentangan dengan keinginan mereka. Jika mereka menyerah kepada musuh dan tidak berusaha untuk melawannya, maka para malaikat Tuhan hanya dapat melakukan sedikit saja, yaitu menahan pasukan setan untuk tidak menghancurkan mereka, sampai terang lebih lanjut diberikan kepada mereka yang berada dalam bahaya, untuk menggerakkan mereka supaya bangkit dan melihat ke surga dan memohon bantuan. Yesus tidak akan menugaskan para malaikat suci untuk memberi kelepasan kepada mereka yang tidak berusaha menolong diri mereka sendiri. Jika setan melihat bahwa di dalam bahaya karena kehilangan satu jiwa, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan jiwa itu. Dan ketika orang tersebut dihadapkan setan pada bahaya dan dengan rasa hancur dan sungguh-sungguh mencari kekuatan melalui datang kepada Yesus, setan menjadi takut. Dia akan kehilangan seorang tawanan, sehingga dia akan memanggil bala bantuan dari para malaikatnya untuk memagari jiwa yang malang itu dan membentuk sebuah dinding kegelapan di sekelilingnya, agar cahaya surga tidak dapat mencapainya. Tetapi jika orang yang berada dalam bahaya tersebut bertekun dan dalam ketidakberdayaannya menyerahkan dirinya pada jasa darah Kristus, Juru Selamat kita mendengar doa iman yang sungguh-sungguh dan mengirimkan bala bantuan dari para malaikat yang unggul dalam kekuatan untuk membebaskannya. Terhadap suara doa yang sungguh-sungguh, seluruh bala tentara setan gemetar, dan ketika para malaikat yang maha kuasa berpakaian perlengkapan senjata surga datang untuk membantu jiwa yang sedang tak berdaya dan terus diburu itu, setan dan pasukannya mundur, sadar bahwa upaya mereka telah gagal. Dan meskipun mereka saling membenci dan berperang satu dengan yang lain, bahkan berusaha meningkatkan setiap peluang, namun Panglima Besar di langit dan di bumi telah membatasi kuasa setan. Renungkan lebih dalam. Sudahkah saya mengarahkan seluruh kemampuan saya untuk berperang melawan setan? Apakah saya sudah melawannya? Umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan mengatakan sesungguhnya bahwa kita harus memperlengkapi diri kita dengan membeli daripada Tuhan, datang kepadanya, karena apa yang Dia siapkan sesungguhnya adalah gratis. Tinggal adalah bagaimana penyerahan kita untuk menyatakan diri bahwa kita tidak memiliki kuasa, kita tidak memiliki kemampuan, tetapi kita berserah penuh kepadanya, sehingga kita akan mengenakan jubah kebenaran Kristus, kita akan mengenakan pakaian perlengkapan senjata Allah, sehingga kita tidak hanya akan bertahan. Tuhan inginkan supaya kita akan melawan segenap tantangan dan cobaan. Dengan kekuatan kita sendiri tentu kita tidak akan mampu, tetapi tanpa ada kerinduan untuk kita mau untuk memenangkan pertandingan itu, untuk mau datang kepada Tuhan dan memohon untuk mendapatkan pertolongan, maka Tuhan juga tidak akan bisa memberikan pertolongan. Tetapi pada saat kedua hal ini akan bertemu, yaitu adanya kerjasama, adanya satu kerinduan bagi manusia, anak-anak Tuhan, maka dalam ketidakmampuan itu Yesus akan memberikan pertolongannya untuk kita akan menang. Sesungguhnya ada batasan bagi setan untuk dapat mencobai kita.
Dan seharusnya kita tidak harus takut dan gentar. Hanya saja jangan kita takluk di dalam segala cobaan-cobaan, tantangan yang diberikan. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, terima kasih pekabaran yang indah menjadi bagian kami saat ini. Dan ini juga menjadi satu kekuatan yang meneguhkan pengharapan kami. Bahwa kami memiliki panglima besar di langit dan di bumi yang senantiasa siap untuk dapat menolong kami ya Bapa. Sesungguhnya kami berada di dalam peperangan di mana setan berusaha untuk akan menjauhkan kami daripada Tuhan dan menggagalkan dalam segala kerinduan kami untuk dapat mengikuti segenap kehendak dan perintah-perintah Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau yang akan menumbuhkan iman kami. Kuasailah kami Bapa, mampukan kami dengan perlengkapan yang Tuhan berikan supaya kami dapat bertahan dan melawan akan cobaan-cobaan setan. Terima kasih Bapa, hari ini dimanapun umat Tuhan berada, kami memohon kasih Tuhan yang akan menjadi bagian kami. Perlindungan, kesehatan bagi yang sakit Tuhan akan pulihkan. Demikian juga anak-anak yatim, janda-janda yang membutuhkan dalam kehidupan mereka. Tuhan juga yang akan menolong dan mencukupkan dalam segala keperluan. Dan ya Bapa, begitu banyak bencana alam yang sedang terjadi, baik berbagai faktor ya Bapa sekarang ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berkesulitan, berkesusahan oleh karenanya ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang akan menolong, berikan keselamatan. Lebih lagi harapan kami supaya ada kedamaian yang lebih baik lagi. Namun kami yakin dan percaya menjelang kedatangan Tuhan di akhir zaman ini, maka tentunya kejadian-kejadian dunia ini akan semakin sulit. Biarlah semua ini mengarahkan iman, mata hati kami untuk memandang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Bersukacita bagi umat-umat Tuhan yang berbahagia dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Karuniakanlah ya Tuhan berkat khusus, kesehatan, panjang umur, dan iman mereka dibertambahkan. Semoga kasih yang sama menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa pelanggaran kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.